Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih tanya jawab seputar demam berdarah dengue di channel Dokter Puskesmas. Kapan seseorang yang sedang menderita DBD harus dirawat di rumah sakit? Yang pertama adalah adanya warning sign atau tanda-tanda bahaya. Jadi setiap ada tanda dari warning sign ini berarti harus dirawat. Sudah dibahas ya di video sebelumnya, di video yang ini. Kemudian jika ada tanda dan gejala yang berhubungan dengan hipotensi atau penurunan tekanan darah yang berkaitan dengan kemungkinan kebocoran pembuluh darah. Gejalanya antara lain pasiennya dehidrasi, tidak ada makanan dan minuman yang masuk, kemudian pusing atau hipotensi postural. Jadi misalkan habis perubahan posisi itu terasa gelap ya pandangannya, banyak keringat, keadaannya menurun, jadi semakin lemas orangnya, kemudian kondisinya semakin memburuk pada saat demamnya turun, kemudian adanya tekanan darah yang menurun, atau pada tangan dan kaki itu teraba dingin. Kemudian adanya tanda-tanda perdarahan, yaitu perdarahan yang spontan, tidak melihat ya jumlah trombositnya berapa, tapi kalau ada perdarahan spontan seperti apa sudah dibahas di video sebelumnya, maka itu kriteria dirawat. Kemudian terjadi kerusakan organ, baik itu gangguan ginjal, hati, saraf, ataupun jantung. Jadi hatinya membesar, terasa nyeri. Hati itu sebelah kanan atas ya, pada perut. Kemudian nyeri dada atau nafasnya sesak, kebiruan. Kemudian pada pemeriksaan lanjutan terdapat tanda-tanda efusi pleura atau perembesan cairan ke lapisan pembungkus paru-paru. Kemudian adanya asites, yaitu penumpukan cairan pada rongga perut walaupun tanpa gejala. Kemudian adanya hematokrit yang meningkat pada saat pemeriksaan laboratorium. Selain kriteria klinis yang sudah disebutkan tadi, juga ada kriteria lain, yaitu pasien tersebut memiliki kondisi penyerta atau penyakit komorbid seperti penyakit jantung, talasemia, diabetes mellitus, kemudian tukak pada lambung dan lain-lainnya. Kemudian obesitas itu juga termasuk komorbid, atau usianya kurang dari 1 tahun atau bayi. Karena orang yang mempunyai kondisi penyerta atau komorbid, jika terkena penyakit ini juga memiliki efek yang lebih serius. Jadi di DBD juga ada derajat-derajatnya ya. Jadi DBD yang tanpa warning sign, kemudian DBD dengan warning sign, dan yang terakhir adalah severe DBD atau DBD berat. Nah, DBD berat ini sering dikenal dengan DSS atau dengue shock syndrome ya. Jadi orang yang memiliki komorbid itu lebih beresiko untuk terkena dengue berat ini. Selain karena kondisi klinis atau keadaan kesehatannya, kondisi sosial juga bisa menjadi indikasi untuk dirawat, yaitu hidup sendiri atau tinggal sendiri atau ngekos sehingga tidak ada yang mengobservasinya, kemudian tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan dan tidak ada transportasi yang memadai sehingga jika terjadi kegawatan sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan sehingga dikhawatirkan keterlambatan penanganan. Jadi jika ada orang DBD atau curiga DBD disertai dengan keluhan-keluhan yang sudah disebutkan tadi, segera ya dilakukan perawatan di rumah sakit. Semoga kita dan keluarga kita selalu sehat ya, dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya masih membahas tanya jawab seputar demam berdarah. Semoga bermanfaat.